Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Wahyu Mahardika, NIM D600 1975 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang yaitu pemecahan masalah dengan pendekatan engineering. Yang pertama yaitu tugas seorang engineering adalah membuat suatu produk ataupun desain yang berguna untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada ataupun yang real dan kompleks. Jadi apabila desain ataupun produk yang dihasilkan oleh engineering tersebut tidak berguna ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah yang real dan kompleks, maka itu hanya sia-sia. Jadi engineering harus bisa mempelajari untuk mendapatkan produk yang dapat menyelesaikan masalah real dan kompleks. Metode desain engineering yaitu ada 7. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, pencarian solusi. Yang keempat, penuangan ide menjadi desain awal. Yang kelima, pengevaluasian dan pemilihan solusi. Yang keenam, pembuatan laporan. Yang ketujuh, implementasi desain. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Seorang engineering harus bisa mendefinisikan ataupun bisa mencari masalah dengan tepat sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan dengan tepat. Yang kedua, pengumpulan informasi, yaitu pengumpulan data yang ia dapatkan dari sekitar dan di lapangan itu bagaimana. Yang ketiga, pencarian solusi dari masalah menurut informasi yang dia dapatkan. Yang keempat, penuangan ide. Setiap ide yang dia punya harus dituangkan. Ide tersebut diambil dari pencarian solusi dan juga pengumpulan informasi. Yang kelima, evaluasi pemilihan solusi. Jadi setiap permasalahan pasti memiliki beberapa solusi. Jadi seorang engineering harus bisa memilih solusi yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam, pembuatan laporan, yaitu untuk penanggung jawaban dia terhadap dia bekerja. Yang ketujuh, implementasi desain ataupun penerapan desain menjadi produk. Nah, seperti itu. Contoh kasus di sini yaitu sebuah perusahaan mendapat pekerjaan dalam tempo 7 bulan untuk membuat sebuah kompleks perumahan yang siap huni dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan. Dengan pemesan tersebut mengacu kepada beberapa desain yang telah disediakan oleh pihak developer. Identifikasi masalah yaitu pengerjaannya akan dimulai 2 minggu ke depan. Kemudian biaya produksi ditentukan berdasarkan setiap contoh desain yang telah dipilih oleh pembeli. Terus kemudian kapasitas pekerja terlalu sedikit. Informasi ataupun pengumpulan informasi yang telah tersedia, mesin yang dimiliki kurang memadai untuk melaksanakan proyek selama 7 bulan ini. Perlu membeli beberapa mesin lagi. Ada beberapa pilihan material yang memiliki standar yang sama. Nah, akan tetapi dengan kualitas yang sama dengan harga yang berbeda. Jumlah karyawan ataupun jumlah pekerja tadi terlalu sedikit. Nah, informasi yaitu SDM ataupun masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pekerja. Nah, contoh seperti pekerja kasar seperti pemecah batu, terus pembawa batu bata, pengaduk semen, seperti itu. Pencarian solusi itu seperti yang pertama, menggunakan bahan yang lebih murah dengan spesifikasi yang sama. Contoh seperti kayu itu seperti kayu sengon dengan kayu termbesi. Nah, seperti itu, dicari yang lebih murah akan tetapi dengan kualitas yang sama. SDM ataupun pekerja ditambah dengan cara merekrut ataupun menambah pekerja dengan masyarakat yang ada. melakukan
yang ketiga, melakukan pelemburan terhadap pekerja yang telah ada dengan otomatis menaikkan upah mereka, yaitu penuangan ide menjadi desain, mempersiapkan estimasi biaya terhadap proyek yang setiap hunian yang telah dipesan. Nah, itu kita bisa merancang secara garis besar habisnya berapa, pokoknya semennya berapa, kayunya berapa, dengan apa yang telah dipesan oleh pembeli. Nah, dalam evaluasi pemilihan solusi, hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, dengan kurangnya mesin itu akan melakukan pembelian mesin yang pasti akan menambah keuangan akan berkurang, dan melakukan lembur terhadap karyawan pasti menambah beban keuangan juga. Maka dari itu dapat diambil solusi dengan berkurangnya keuangan tadi menggunakan bahan yang lebih murah dengan standar yang sama. Nah, dan untuk mengejar ketertinggalan waktu, yaitu melakukan pelemburan terhadap pekerja dan menambah pekerja dari masyarakat untuk 7 bulan tersebut. Nah, insya Allah pasti akan dalam estimasinya itu pekerja bisa merampungkan seberapa banyak. Nah, seperti itu ada estimasinya. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.